Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNF TV, alhamdulillah kembali lagi kita menghadirkan diskusi hangat. Kali ini kita bersama dengan dua orang pengamat publik. Yang pertama adalah Firman Kelana dari FIMJ. Kemudian yang kedua adalah Bung Faisal Lohi, SKMH. Dan beliau adalah salah satu pengamat kebijakan publik. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh satu isu yang isu ini sangat sensitif dan menarik, yaitu adanya abdesi atau aparat desa yang kurang lebih seminggu yang lalu mendatangi DPR RI meminta perpanjangan jabatan hingga 9 tahun. Bahkan isunya bisa sampai 3 periode atau 27 tahun 9 tahun kali 3, artinya 27 tahun menjabat sebagai aparat desa. Dan isu 9 tahun ini ternyata sudah menjadi prolegnas di DPR RI. Nah, untuk itu bersama dengan kita ada dua orang narasumber ini. Ke depan kita insya Allah akan membicarakan soal abdesi yang meminta tambahan jabatan atau tambahan masa jabatan atau perpanjangan jabatan. Nah, mungkin yang pertama saya ingin menyapa Bung Firman Kelana dulu. Assalamualaikum Bung Firman Kelana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif. Bagaimana Bung Firman kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat luar biasa, Bung Arif. Alhamdulillah. Bung Firman, apa tanggapannya terkait dengan demo rame-rame kemarin di DPR RI meminta perpanjangan jabatan untuk abdesi? Bung Firman, mungkin pandangan Bung Firman yang pertama dari Ketua FIMJ dulu. Silakan. Ya, pertama bahwa adanya tuntutan demo dari abdesi ini cukup mengejutkan ya, karena jarang-jarang ya ada aparatur negara demo. Nah, ya, jarang-jarang ini. Biasanya kan yang demo rakyat ya, masyarakat gitu. Mahasiswa, masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ini aparatur ya, kepala desa ya termasuk aparatur negara gitu. Ya walaupun kemudian tingkatannya yo desa, tapi ini sangat jarang terlihat. Itu pertama. Kemudian yang kedua tuntutan dari asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau yang disingkat APDESI ini memang cukup mengejutkan. Yang keduanya itu adalah tuntutannya bersifat politis ini. Tuntutannya bersifat politis terkait dengan masa jabatan. Berkaitan dengan masa jabatan ini sangat-sangat politis tentunya gitu. Sehingganya saya melihat bahwa fenomena ini itu dari dua sudut pandang tadi. Yang satu secara latar belakangnya dari abdesi ini, mereka ini kan adalah aparatur negara ya. Di sisi yang lain mereka mengangkat isu politik. Nah, artinya fenomena ini menunjukkan bahwa aparatur
negara ini sedang melakukan manuver-manuver politik namanya. Oke. Nah, ini kan sangat mengejutkan gitu. Harusnya aparatur desa itu ya mereka sebagai aparat itu harusnya umumnya mestinya profesional ya. Oke. Bicaranya Maksudnya harus gimana tuh, Bung? profesional dalam arti harusnya bicaranya itu fokus pembahasannya itu adalah bagaimana tata kelola negara, tata kelola negara, tata kelola masyarakat, gitu, tata kelola publik. Lah, ini ya fenomena ada demo ini menunjukkan ini mereka sudah masuk ke ranah yang politis begitu. Gitu. Ini sangat mengkhawatirkan bagi saya sangat mengkhawatirkan, apalagi kalau misalnya kita tidak turut campur dalam manuver-manuver politik. Ya, ini sangat mengkhawatirkan kalau sudah masuk sampai pada manuver-manuver politik, maka ini sebentar, Bung Firman. Ya. Kita ulangi. Tadi sempat nge-freeze. Oh ya, maaf. Dari apa yang membuat Bung Firman khawatir seandainya isu ini terus bergulir dan pada akhirnya nanti DPR mengabulkan permintaan abdesi ini? Ya, karena tadi saya melihat fenomena ini dari sudut pandang aparatur negara yang kemudian masuk ke ranah politik, ya, dengan tuntutannya tadi isu politik sangat-sangat politis. Maka yang mengkhawatirkan adalah misalnya dari sudut pandang demokrasi, ya, sangat mengkhawatirkannya adalah aparatur negara yang harusnya dia bersikap independen, ya, bersikap independen, gitu, profesional, independen, gitu ya, tidak masuk ke ranah politik, gitu, fokus pada pelayanan masyarakat, fokus pada tugas-tugasnya mereka sebagai abdi negara, aparatur negara, gitu, ya. Tapi kalau kemudian sudah masuk ke ranah politis, ya, ya ini sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan demokrasi kalau pakai sudut pandang demokrasi. Itu pertama. Yang kedua, implikasinya apa? Implikasinya adalah kalau kemudian aparatur negara, ya, sudah masuk ke ranah politik, maka ya ini independensinya dan profesionalitas sebagai aparatur negara akan tercoreng. Begitu. Contohnya apa, Mas? Contohnya adalah aparatur negara ini kan dia harusnya fokus tadi pada pelayanan publik dan sebagainya, pada kerja-kerja pelayanan, ya, kerja-kerja pelayanan masyarakat, ya, mengelola pemerintahan, mengelola negara, ya. Nah, kalau sudah masuk ke ranah politik, maka ini sangat bisa tercoreng independensinya yang berimplikasi pada masyarakat nanti akan semakin tidak percaya. Ya, masyarakat akan semakin tidak percaya kepada kepada aparatur negara itu sendiri karena mereka sudah masuk ke ranah bermain dalam manuver-manuver politik. Begitu. Apalagi ya mereka sebagai aparatur negara ini ya pandangan masyarakat akan menganggap mereka ini memanfaatkan jabatannya untuk bermanuver politik, gitu. Dan itu sangat jelas dengan tuntutannya mau perpanjangan masa jabatan itu, gitu, ya. Kalau sudah seperti itu, ya nanti bola liar pikiran masyarakat itu akan bisa kemana-mana, ya, akan mempertanyakan pula independensi dari pengelolaan negara selama ini. Jangan-jangan ke depannya
jabatan yang hari ini mereka emban itu akan digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya, dan ini sangat politis sekali. Gitu. Iya. Baik, saya tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Bung Firman Kelana ya, bahwa kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan seandainya kemudian dibiarkan, karena seharusnya aparat pemerintah itu fokus pada pelayanan masyarakat dan harusnya tidak kemudian ikut dalam ranah politik. Dan seandainya aparat pemerintah sudah ikut dalam ranah politik, ini tentu sangat mengkhawatirkan dan cenderung nanti masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah. Katanya kalau menjadi PNS itu saja kalau dia harus independen kan, tidak boleh memilih salah satu calon dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dibiarkan terus, maka akan ada politisasi nanti ke depannya untuk para abdesi ini. Nah, melihat fenomena ini, saya coba ingin menanyakan ke Bung Faisal ini ya. Ada satu isu yang menarik nih Bung Faisal. Jadi adanya abdesi yang mengajukan kemudian perpanjangan masa jabatan ini, isu yang bergulir di masyarakat ini akan menimbulkan adanya nanti perpanjangan masa jabatan daripada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena memang sebelumnya kita tahu bersama bahwa ada isu perpanjangan masa jabatan 3 periode untuk Pak Presiden. Ini kan kemarin itu ada salah satu inisial LBP atau siapa yang kemudian menggerakkan abdesi untuk mendukung 3 periode. Nah, menurut kacamata Bung Faisal ini apakah kedepannya akan seperti itu, ataukah itu hanya isu-isu belaka yang tidak mungkin akan terjadi? Menurut pandangan Bung Faisal gimana, Bung? Baik. Terima kasih. Ini sebenarnya bagi saya baru ketika mulai perpanjangan masa jabatan Desa 9 tahun dikali 3 menjadi 7 tahun. Ini sebenarnya sudah digaungkan sejak tahun lalu malah itu pada bulan Maret itu sekitar tanggal 23 itu di sana sudah digerakkan dalam sebuah perkumpulan yang melibatkan abdesi, itu ramai-ramai mendeklarasikan dukungan untuk mendukung Jokowi menuju 3 periode. Namun pada tataran ini mereka terganjal dengan aturan perundang-undangan. Yang pertama, aturan perundang-undangan terkait dengan desa itu 6/2014. Di situ memang melarang aparatur desa untuk kemudian terlibat dalam kegiatan politik praktis. Artinya dalam konteks masa kampanye, kepala desa itu nggak boleh terlibat dalam konstruksi mengurus ataupun mendukung salah satu pasangan calon yang kemudian terlibat dalam kontestasi politik itu, termasuk dalam kontestasi politik presiden. Itu yang pertama. Itu larangan dari perspektif tata negara, saya melihatnya itu merupakan larangan yang sampai saat ini memang menjadi batu sandungan bagi mereka untuk kemudian mendeklarasikan dukungan secara terbuka kepada Jokowi untuk kemudian melanggeng ke 3 periode. Namun di balik itu, di sini mulai dimainkan siasat yang agak kurang baik menurut saya. Kalau bicaranya dalam konteks 9 kali 3, 27 tahun, ini cukup untuk kemudian menciptakan otoritarianisme di tingkat pemerintahan desa. Dalam konteks otoritarianisme ini, permainan di belakang layar pasti terjadi. Karena semua orang tahu bahwa kekuatan money politik itu nggak pernah terjadi secara terang-terangan, meskipun itu bukan sebuah istilah yang masih bersifat rahasia, tapi itu sebuah istilah yang memang sudah umum. Tapi kebanyakan dari peristiwa money politik itu terjadi di belakang layar. Dan saya melihat geliat itu terjadi, akan bakal terjadi di situ. Karena mengapa? Begini, dalam konteks pertarungan politik di tingkat nasional, sekarang kalau kita melihat posisi antara Joko Widodo dengan PDIP itu renggang. Apalagi antara Joko Widodo dengan Megawati itu renggang. Memang kita tahu 34 struktur kementerian lembaga itu ada unsur, ada tendensius kepentingan Megawati untuk kemudian masuk dan mempengaruhi pengambilan kebijakan publik di tingkat kementerian. Namun tidak semua menteri itu dikuasai sama Megawati. Karena dibagi-bagi. Karena di belakang Joko Widodo justru, ya ini saya belak-belakan, ini cerita, kebetulan saya juga wartawan dan saya sering bertemu dengan beberapa narasumber.
secara langsung dan juga dengan teman-teman wartawan. Di sana kita sering berdiskusi di belakang layar dan itu nggak kita tulis karena sama saja kita tulis pun nggak bakal dimuat. Dan di sana ditahu bahwa justru saat ini mastermind dari perilaku politik Joko Widodo itu bukan Megawati, tapi dua manusia. Yang pertama Luhut Bin Sarpanjaitan yang udah disebutkan tadi kan ya. Yang kedua ada Pratikno dan yang ketiga ada anak muda yang namanya itu Philip Monty. Itu luar biasa permainan. Oke ini. Nah, ini juga salah satu advisernya Jokowi, tapi dia nggak terlibat di istana. Tapi dalam konteks advisor politik dalam negeri, politik komunikasi massa Joko Widodo dia sering dipakai. Dan di sana sesungguhnya kalau mau dilihat kekuatan antara Megawati, Luhut Bin Sarpanjaitan, Pratikno dalam mempengaruhi Joko Widodo untuk kemudian melakukan pengambilan kebijakan publik, justru yang paling dominan mempengaruhi Joko Widodo adalah Luhut Bin Sarpanjaitan dan Pratikno. Nah, pada posisi ini Megawati merasa tersaingi. Makanya belakangan ini sering kita dengar dengan istilah reshuffle. Istilah reshuffle. Cuman dalam konteks ini, nah itu yang ingin saya tekankan di situ bahwa kalau kita melihat untuk melakukan perpanjangan 3 periode, ketika Joko Widodo bergantung kekuatan atau harapan terhadap PDIP, itu kemungkinannya kecil untuk PDIP kemudian mendukung dia. Dan itu sudah disentuh juga oleh Megawati dalam pertemuan terakhir kemarin. Hut PDIP kemarin, ya. Melawan konstitusi. Itu momen di mana saya melihat Megawati itu begitu berani tampil membela konstitusi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kenapa? Karena dia punya kepentingan lain dan kepentingannya dia nggak bakal mendukung Joko Widodo. Karena di belakangnya itu Joko Widodo juga sedang mencoba untuk kemudian menjadi kingmaker dengan mendorong Ganjar. Nah, menarik sekali ini kaca perpolitikan ini. Tapi untuk mendorong Ganjar. Nah, di situ kan marah Megawati, marah para kader-kader elit, kader PDIP juga marah. Makanya kemarin Ganjar, Joko Widodo juga disentil. Kita seharusnya mengikuti arahan dan kebijakan dari Ketua Umum. Yaitu Megawati. Makanya dalam konteks ini sekali lagi ingin saya tekankan ketika Joko Widodo mau melakukan perpanjangan masa jabatan selama 3 periode dengan bergantung harapan terhadap kekuatan PDIP, Megawati udah menunjukkan sikap penolakan itu. Artinya kaitannya dengan abdesi ini? Nah, itu nanti ke belakang. Artinya kalau kita lihat dalam skala kehidupan dalam struktur bernegara ada tingkat nasional, ada tingkat daerah, ada tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Mari kita lihat pada posisi legislatif di tingkat daerah. Secara undang-undang mereka nggak bisa masuk lewat jalur independen. Semuanya didukung oleh partai politik. Betul. Itu anggota DPRD. Betul. Dan kepala daerah itu juga jabatan politik. Mereka nggak bisa masuk dengan cara mengusung secara independen. Karena memang bisa, tapi syarat untuk kemudian maju secara independen itu mustahil untuk kemudian bisa terwujud. Syaratnya berapa KTP harus dikumpulkan. Makanya di sini tempat bergantung mereka untuk kemudian menjadi kepala daerah, gubernur, wali kota, macam-macam itu bergantung terhadap kekuatan partai politik. Nah sekarang kalau Joko Widodo ingin bergantung kekuatan terhadap legislatif di tingkat daerah, terhadap kepala daerah untuk kemudian menggemakan dia menjadi 3 periode, itu juga susah. Karena kepala daerah itu legislatif di tingkat daerah itu bekerja sesuai dengan arahan partai. Iya. Nah. Makanya sekarang harapan terakhir bagi Joko Widodo adalah desa. Oke. Yang memang independen dari aktivitas politik praktis. Artinya apa? Mereka saat ini memang ada intervensi partai tapi masih minim. Nah pada tataran itu titik terangnya ada di situ ketika kita hendak menarik relasi antara perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi selama 9 tahun yang kemudian konteks relasinya dengan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode. Cuman dalam konteks ini mereka masih tersandung. Meskipun hal itu memang bisa digerakkan oleh Joko Widodo dan para advisernya, tapi mereka masih tersandung dengan aturan perundang-undangan. Nah di situ tadi dibilang, salah satunya adalah pasal 39 ayat 1. Apa yang isinya, kemarin, yaitu tentang perpanjangan masa jabatan kan 9 tahun kan. Yang kemarin didemokan di DPR, itu diterima dengan baik, disambut dengan baik oleh Budiman Sujatmiko, yang menjadi corong atau mulutnya presiden kemarin, langsung mengapresiasi dan memberikan dukungan bahwa presiden bersiap untuk kemudian mendukung ini. Yang kedua juga ada tanggapan baru dari Tito Karnavian. Apa itu?
Nah, ini mastermind dari perpanjangan kepala desa nih. Oke. Nah, kita buka-buka aja. Sebenarnya kita agak di pinggiran jurang, tapi karena antum sudah terlanjur, nggak apa-apa lah. Nah, ini mastermind-nya nih, Tito Karnavian nih. Oke. Nah, dia sendiri yang bilang bahwa kepala desa masih tersandung dengan aturan bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa aturan itu bisa direvisi. Oke, jadi menarik ini ya. Makanya muncul istilah prolegnas tadi. Coba diulangi, ada kemungkinan apa, Bu? Ada kemungkinan untuk kemudian bisa direvisi, dan pemerintah sudah menunjukkan itikat baik untuk kemudian mendukung kepala desa. Oke. Jadi untuk merevisi ini apa syaratnya, Bung? Untuk merevisi ini ya sesuai dengan prosedur revisi aturan perundang-undangan, kan harus memenuhi syarat prosedural dan syarat formilnya. Okay. Kalau memang dalam konteks revisi itu masyarakat lewat DPR menolak, maka yang akan terjadi mungkin bisa seperti cerita Perpu Cipta Kerja. Tinggal keluarkan Perpu, selesai urusan. Ya kan? Terus apa sih yang nggak bisa yang nggak bisa dilakukan oleh pemerintahan sekarang? Karena saya bilang memang udah cacat dari posisi konfigurasi politiknya. Ya memang basisnya adalah otoritarianisme yang memang cenderung kapitalistik. Oke. Menarik ini, antum bilang otoritarianisme ya. Jadi memang sudah separah itu ya, Bung ya, sekarang ini. Dan kapitalistik. Kalau kapitalistik kan itu dari zaman-zaman sebelumnya juga udah kapitalis. Tapi kalau otoritarianisme ini menurut saya ya agak baru lah. Untuk di rezim ini otoritarianisme itu termasuk di dalamnya salah satu hal yang paling penting dari konfigurasi politik yang bentuknya otoritarianisme itu, selain represif, dia cirinya juga memang jabatan itu harus abadi. Oke. Dan karena dari posisi jabatan yang abadi itu, kekuasaan punya kesempatan yang begitu panjang untuk kemudian membentuk struktur dinasti politik. Menarik ini. Makin panjang makin menarik nih, makin malam makin panas nih. Apakah indikasinya sekuat itu, Bung? Maksudnya di rezim ini, rezim sekarang ini. Kalau kita lihat nih ya, maksudnya gini loh. Kalau kita lihat ya, dari karakter dulu lah, karakter perseorangan gitu loh. Dari karakter orangnya kan ini sebagian besar, ya mungkin tidak semua ya, banyak aktivis yang kemudian menolak dari cara beliau memimpin, kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil itu banyak yang menolak. Tapi di kalangan bawah itu tidak sedikit juga yang kemudian mendukung apa yang khususnya soal kebijakan-kebijakan politik, soal ekonomi, misalnya soal investasi. Karena yang sebagaimana kita lihat ya, Come to My Country ini kan ternyata juga meningkatkan perekonomian di Indonesia loh. Jangan salah, dan itu memang terjadi, para ekonom juga tidak menampik itu gitu. Nah, melihat ini apakah kemudian indikasi otoritarianisme itu masih kuat, ataukah itu sebenarnya hanya sebuah isu belaka karena memang sebenarnya memang bagus gitu? Enggak. Itu kenyataan kok. Perpu Cipta Kerja yang terakhir kan menunjukkan bahwa pemerintah ini pemerintah yang otoriter. Itu praktek pembuatan regulasi yang terjadi secara ugal-ugalan. Artinya apa? Dalam konotasi hukum, ilmu hukum, pemerintah dalam konteks yang sifatnya otoriter itu sengaja menjadikan hukum formil sebagai alat untuk kemudian menjalankan agenda-agenda ideologisnya dengan cara memaksa. Dengan cara menabrak konstitusi. Itu otoriter. Cadas, bagus. Bahasanya tadi cukup menarik ya. Jadi menabras, ada otoritarianisme. Jadi 3 bahasa itu makanya kemudian kemarin ada salah satu tokoh yang kemudian dikritik dan bahkan minta maaf gara-gara menyelaraskan antara mungkin ya bahasa otoritarianisme dengan Fir'aun itu nggak jauh lah ya. Agak mirip-mirip. Tapi melihat hal yang sedemikian, kalau kita lihat, kalau seandainya ini mengarah ke otoritarianisme, ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi negeri inilah ya, khususnya Indonesia. Karena kita tahu kan amanat konstitusi itu kan yang namanya
presiden kan 5 tahun gitu. Adapun maksimalnya adalah 2 periode atau 10 tahun, dan itu sudah berjalan lah. Kalau kemudian ini nanti ditabrak, nah ini mungkin saya kembali lagi ke Bung Firman ini. Nah, mungkin Anes tadi mute antum mungkin bisa buka kembali suaranya, Bung Firman. Oke. Tadi disebutkan oleh Bung Faisal, dengan kepemimpinan gaya sekarang ini mengarah ke gaya-gaya otoritarianisme, dan kemudian ditambah lagi dengan kapitalistik. Nah, kalau ini kemudian terus berjalan melanggang ke depan, kira-kira apa yang terjadi di masyarakat nantinya ketika ini lolos gitu? Ya, ya tentu implikasi kepada masyarakat jelas nyata gitu, berdampak sekali gitu. Secara filosofi, secara filosofisnya kan masyarakat ini kan berharap kepada pemerintah, mekanisme demokrasi yang diharap-harap oleh masyarakat, ya, dan melibatkan masyarakat tadi kan tentu masyarakat punya harapan-harapan, ya, harapan kesejahteraan, harapan keadilan, ya, itu sangat besar ingin diwujudkan dengan kepada aparatur negara yang terpilih lewat jalur-jalur demokratis gitu. Nah, ini justru berbalik begitu. Justru berbalik, yang harusnya tadi harapan-harapan masyarakat tentang keadilan, kesejahteraan dengan politik demokrasi hari ini yang dipercaya oleh masyarakat, ya, itu justru dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan itu mungkin lebih jelasnya adalah demokrasi hari ini ditunggangi gitu. Jadi masyarakat hari ini kan sudah sangat percaya dengan slogan-slogan kesejahteraan, keadilan dengan politik demokrasi ini. Harapannya politik demokrasi, mekanisme politik demokrasi itu mampu mewujudkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari harapan-harapan masyarakat, begitu. Sehingga kemudian harapan tadi bisa terwujud dalam konfigurasi politik yang nanti implikasinya harapan-harapan itu bisa terrealisasi. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan hari ini yang kemudian mekanisme politik demokrasi tersebut justru dimanfaatkan, ya, ditunggangi, ya, untuk menjadi tadi demokrasi ini kemudian berubah wajah dia, ya, menjadi tadi yang disampaikan oleh Bung Faisal, menjadi otoritarianisme. Ya. Inilah yang kemudian saya sebut hari ini kita berubah gitu. Demokrasi hari ini kemudian menunjukkan wajah aslinya. Nah, ketika mekanisme politik demokrasi tadi itu ditopang oleh kapital tadi, ya, kata Bung Faisal itu, ya, maka
pemenang-pemenang atau pemenang-pemenang dari kontestasi politik demokrasi tadi itu kemudian memanfaatkan sistem politik demokrasi tadi untuk kemudian menunggangi politik demokrasi ini yang dengan dalih ini adalah suara masyarakat begitu. Otoritarianisme tadi itu menjadi sah dan legal begitu. Nah, dengan mekanisme politik demokrasi itu sendiri, gitu. Bagaimana? Apa contohnya tadi nggak legal ya tadi? Apa contohnya jadi legal tadi? Manuver-manuver politik yang mengarah pada otoritarisme tadi. Ya tadi munculnya misalnya penggalangan massa ya untuk kemudian melakukan tuntutan kepada DPR begitu untuk mengubah undang-undang. Ya ini kan mekanisme politik demokratis itu, Pak. Gitu. Kalau tidak masuk ya bisa lewat Perpu. Itu juga mekanisme politik demokratis. Kalau pun misalnya Perpu tadi disahkan menjadi undang-undang gitu ya. Ya. Enak saja nanti kemudian elit-elit politik atau yang kemudian hari ini menjadi pemenang kontestasi politik itu dengan enak bisa ngomong kemudian silahkan ke MK saja gitu ya. Sampai di MK ya kita nggak tahu sampai kapan diputuskan begitu ya, bisa digantung juga kan begitu. Itu kan terjadi sudah berapa kali terjadi. Yang paling hot itu kan, yang paling hangat pengalaman misalnya undang-undang Cipta Kerja begitu Bung. Ya. Jadi intinya bahwa kalau seandainya ini terus dilenggangkan oleh pemerintah, maka sebenarnya kita sudah tidak menganut lagi asas demokrasi tadi ya. Bahwa kalau seandainya kita menggunakan asas demokrasi ya tidak akan terjadi otoritarianisme. Jadi yang mungkin yang saya tangkap dari Bung Firman tadi adalah bahwa akhirnya demokrasi yang diagung-agungkan itu menunjukkan wajah aslinya. Dan wajah aslinya itu, topengnya demokrasi, ternyata wajah aslinya adalah otoritarianisme. Nah, melihat politik seperti ini tentu membuat kita sebagai masyarakat juga akan khawatir ya, seandainya benar terjadi bahwa nanti makin lama rezim ini makin otoriter, dan ketika rezim ini makin otoriter maka tentu yang akan menjadi korban adalah rakyat dan masyarakat secara umum. Nah, melihat hal ini, Bung Faisal apakah masih alhamdulillah masih bersama kita ini. Jadi tadi Bung Firman kayaknya sinyalnya putus kayaknya. Tapi nggak apa-apa, kita masih bersama Bung Faisal. Nah, ini saya pikir menarik tadi yang disampaikan oleh Bung Faisal dengan kronologi yang cukup jelas. Saya pikir yang pada intinya dampak yang ditimbulkan seandainya tadi mulai hal-hal yang kecil abdesi ini sudah dijalankan dan agendanya memang adalah agenda otoritarianisme. Kalau kita biarkan tentu menyengsarakan rakyat, maka saya ingin tuntaskan dengan pertanyaan pamungkas. Melihat sedemikian mengkhawatirkannya ini jika dibiarkan, maka apa yang harus diambil oleh masyarakat atau solusi yang Bu Faisal tawarkan kepada masyarakat supaya kemudian hal-hal yang mengkhawatirkan tadi tidak terjadi? Silakan. Oke, sebelum masuk ke sana saya ingin memberikan sedikit gambaran ya.
Kalau bicara tentang demokrasi liberal, tentang otoritarianisme, sebenarnya sama. Cuman dalam konteks politiknya saja agak berbeda. Karena kalau dalam konteks ekonomi, itu hampir sama. Sudah sosialisme, basis otoritarianisme itu kan sosialisme, Marxis. Pada posisi ekonominya juga memang sudah terbuka. Itu berdasarkan reformasi struktural yang dilakukan oleh para pendahulunya mereka dengan cara membuka diri. Dulu Cina itu tertinggal. Jadi otoritarianisme itu istilah yang dikenal dalam ilmu politik hukum itu sebagai konfigurasi. Konfigurasi politik itu disebut sebagai otoritarianisme, dan teori tentang konfigurasi politik di dunia itu bentuknya dua. Yang pertama sifatnya otoritarianisme, ataukah yang kedua demokrasi. Kalau yang sifatnya otoritarianisme itu cenderung represif, di mana pemerintah dalam konteks ini, pemerintah dan DPR dalam konteks ini, itu sengaja menjadikan hukum formil sebagai alat bagi mereka untuk kemudian menjalankan agenda-agenda politiknya mereka, agenda-agenda ideologisnya mereka. Karena sifatnya yang represif, maka ketika kebebasan dalam konteks misalnya ekonomi diberikan, kebijakan itu dikeluarkan untuk memberikan kesempatan yang begitu besar bagi pebandar-pebandar global dan nasional itu untuk kemudian mendominasi posisi perekonomian kita, ketika muncul masalah masyarakat mengkritik ditampar. Yang kedua, konfigurasi politik yang sifatnya demokrasi. Nah, demokrasi itu artinya responsif. Pemerintah dalam hal ini dan DPR ketika merumuskan aturan perundang-undangan, artinya dia responsif, mengakomodasi kepentingan masyarakat. Cuman dalam kaitan ini kita juga harus memahami, mengerti bahwa demokrasi itu juga punya bagian dalam konteks ekonomi, bukan cuma dalam konteks politik dan hukum saja, tapi juga dalam konteks ekonomi. Dan demokrasi dalam konteks ekonomi itu sering kita kenal dengan pasar, hukum pasar yang bekerja, mekanisme pasar yang bekerja. Dari teori klasik sampai teori yang paling modern sekarang, itu prinsipnya sama. Sama-sama memberikan kebebasan yang begitu luar biasa kepada para pelaku swasta untuk kemudian mendominasi struktur perekonomian nasional kita mulai dari hulu sampai ke hilir, bahkan pada ranah tata niaga, ekspor impor. Dan ini salah siapa? Itu kan yang jadi pertanyaan, ini salah siapa? Ini salah pemerintah, salah DPR, ataukah salah lembaga yudikatif, ataukah salah lembaga hukum? Saya bilang enggak. Ini masalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumber masalah utamanya. Saya belajar tata negara, saya penasaran, saya belajar tata negara, dan saya coba mengkaji. Dan saya ternyata menemukan, dengan diskusi dengan beberapa prof, dengan beberapa pakar, saya menemukan ada 3 sumber masalah paling mendasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai saat ini menjadi sumber utama, penyebab utama munculnya masalah demokrasi berjalan setengah hati, atau demokrasi separuh, dan separuhnya itu ditambal dengan otoritarianisme tadi. Makanya bahasa saya tadi di awal kan, konfigurasi politik kita ketika dia mempengaruhi karakter atau produk hukum, itu bentuknya adalah otoriter yang cenderung kapitalistik. Sudah memberikan peluang kepada pelaku pasar, ketika masyarakat mengkritik ditampar. Nah, itu masalahnya. Masalahnya konstitusi, masalahnya undang-undang dasar. Dan saya mencatat ada 3 masalah mendasar di dalam. Yang pertama, undang-undang dasar itu mengatur tentang istilah kedaulatan. Ada 3 jenis kedaulatan di dalam. Yang pertama, kedaulatan masyarakat. Yang kedua, kedaulatan hukum. Yang ketiga, kedaulatan negara. Tapi konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas dalam konteks implementasi 3 jenis kedaulatan ini. Kedaulatan hukum dan kedaulatan negara mungkin bisa berjalan berbarengan. Tapi belum tentu keduanya bisa berjalan berbarengan dengan kedaulatan masyarakat. Kedaulatan negara mengangkangi kedaulatan hukum, muncul otoriter. Tapi belum tentu dia bisa berjalan berbarengan dengan posisi kedaulatan hukum. Ditambah lagi, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, satu-satunya alat yang disediakan oleh konstitusi sebagai media untuk kemudian menyerap dan menyaring orang-orang yang bakal duduk di DPR dan di pemerintahan itu adalah partai politik. Ada nggak media lain bagi orang-orang yang mau masuk ke DPR dan pemerintahan kementerian itu lewat media selain partai politik? Nggak ada ya? Nggak ada. Betul. Cuman lewat partai politik. Di sini titik masalahnya. Di saat yang sama kita semua itu tahu mekanisme dasar yang digunakan oleh partai politik itu uang. Iya. Ya kan? Bukan berbasis pada kompetensi dan iman.
tapi berbasis pada uang. Coba tanya kepada orang-orang yang pengalamannya di tingkat legislatif daerah saja, ketika mau menduduki posisi DPRD, berapa miliar yang harus dia bayar ke partai politik untuk biaya sokongan. Menarik. Dan ada yang menghitung sebenarnya itu. Saya juga menghitung, teman, saya nggak mau menyebut di sini. Takut hitungan saya salah dan nanti ada yang bertambah. Jadi pada posisi itu, dan uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sokongan dari partai politik itu nggak bakal bisa dia balikan ketika dia berhasil menduduki kursi di legislatif daerah. Karena gajinya, akumulasi gajinya selama 5 tahun itu nggak cukup untuk membayar itu. Dan dia secara kekuatan personal juga nggak punya uang. Misalnya saya belak-belakang untuk salah satu provinsi itu, biaya sokongan yang harus dibayar ke partai politik itu 5 miliar. Itu baru ke partai politik itu ya? Iya, itu 5 miliar. Belum lagi kita harus sewa. Kita harus bayar nih. Misalnya kita mau mengintervensi keindependensian lembaga penyelenggara pemilu, misalnya KPU. Yang harus kita intervensi siapa? Yang harus kita bayar siapa? Yang pertama ketua KPU-nya. Yang kedua komisioner datanya. Yang ketiga komisioner hukumnya. Saya nggak mau nyebut bayarannya berapa, saya nggak mau nyebut. Silakan cari sendiri kan. Dan kalau mau dilihat pada posisi itu 5-10 miliar harus dikeluarkan oleh seseorang yang kemudian mau duduk di kursi legislatif daerah. Dan saya kira dia nggak punya uang sebanyak itu. Makanya dia harus cari bandar nih. Kembali lagi itu ya. Makanya saya bilang kata kuncinya adalah partai politik yang menyokong orang untuk kemudian masuk ke legislatif dan eksekutif. Di saat yang sama, mekanisme penyerapan dan penyaringan di dalam tidak berbasis pada kompetensi dan iman, tapi berbasis pada kata kunci uang. Ini rusak. Rusak. Makanya saya sering bertanya kan kepada orang-orang, siapa sih pemilik saham utama dari legislatif itu, dari eksekutif itu? Pemilik saham utama legislatif dan eksekutif adalah partai politik. Iya. Dan saya kembali bertanya, siapa sih pemilik saham utama dari partai politik itu? Iya. Sekarang saya sebut Surya Paloh misalnya, itu pengusaha raksasa dalam konteks pertelevisian nasional. Dia punya sekitar 97 multiplexing dalam konteks implementasi TV digital. Harga sewa satu kanal multiplexing itu bergerak 30 sampai dengan 100 juta. Satu kanal multiplexing ada 13 slot siaran di dalam. Berapa triliun yang dia dapatkan selama dalam konteks pertama selama 1 tahun. Iya. Nah, mereka ini ketika kita bertanya siapa pemilik saham utama dari partai politik, ya bandar. Pengusaha. Ini yang merusak posisi check and balance dalam struktur tata negara kita, bahwa orang-orang yang masuk dalam konteks partai politik bahkan menjadi ketuanya itu tidak ada demarkasi antara politisi dan pebandar. Udah menjadi satu. Dan inilah istilah yang kita sebut sering-sering disebut oligarki itu ya. Oligarki. Makanya di sini mudah sekali terbentuk jaringan oligarki tadi. Dan tujuan utama dari jaringan oligarki seperti yang saya muat dalam buku saya terakhir itu, Republik Investor itu saya tulis. Prinsip utama dari cara kerja politik oligarki itu 3. Yang pertama adalah the loser gets nothing. Apa itu? Itu yang kalah menjadi pecundang, tidak mendapatkan apa-apa. Siapa mereka? Masyarakat. Oke. Yang kedua, the winner takes all. Pemenang yang menang semua. Mendapatkan segalanya. Siapa mereka? DPR, pemerintah, dan bandar. Prinsip yang ketiga adalah survival of the fittest. Ini kerangka politik hukum yang sengaja mereka bangun untuk menjadikan hukum sebagai alat bagi mereka untuk kemudian menjalankan agenda-agenda politiknya mereka. Agenda-agenda ideologisnya mereka. Agenda-agenda kepentingan ekonominya mereka. Makanya saya bilang ini prinsip pertarungan pasar yang tidak sehat, yang terus membuka jalan terhadap 3 pihak tadi. Pemerintah, bandar, dan juga DPRD untuk terus-terusan memburu kekuasaan yang melahirkan kekayaan dalam jangka panjang. Maka ini punya relasi dengan istilah 3 periode. Oke. Dan masalah-masalah ini sesungguhnya muncul dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kita sebut. Ini saya menarik ini yang antum sampaikan nih Bung soal Undang-Undang Dasar, kesalahan dasarnya itu ada di UUD 45 ini saya baru dengar ini terus terang. Menarik. Terus itu masalahnya ada di situ.
Makanya solusinya apa? Ya kita nggak bisa lagi gunakan solusi reformasi karena masalahnya masalah sistemik. Masa kita mau menambal sebuah kesalahan dengan cara yang salah? Salahnya salah sistem. Masa yang harus kita ganti orangnya? Ini bukan sekedar human error, tapi ini system error. Sistem error, sistem error yang harus diganti dengan sistem. Nggak boleh lakukan reformasi. Reformasi itu tujuannya untuk merubah human error. Oke. Bukan sistem error. Lalu sistem seperti apa yang kita mau? Nah, itu pertanyaan yang paling penting kita, ya. Ini tantangan bagi kita. Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa diamandemen. Oke. Bisa diamandemen, terkecuali pembukaannya itu agak berat kalau mau diamandemen. Dan pembukaan itu kalau kita lihat dalam alinea keempat, saya sering bertanya, Indonesia punya ideologi apa enggak? Punya seharusnya menurut Undang-Undang Dasar. Apa? 1945. Banyakan orang menjawab Pancasila kan? Makanya ada BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang dipimpin sama Megawati, digaji sekitar 140-150 triliun per tahun, 150 juta per bulan, tapi nggak tahu apa kerjanya. Apa yang dibina kan? Makanya saya bilang, ideologi Pancasila enggak. Founding Fathers nggak pernah menyebut ideologi kita Pancasila enggak. Ideologi kita itu ada di kata pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Alinea, betul. Iya, itu disebut sebagai welfare state. Welfare state itu negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu diwujudkan dengan cara pemenuhan preambel. Preambel itu hak-hak dasar masyarakat. Nah, ini dijabarkan dalam batang tubuhnya. Misalnya hak-hak dasar masyarakat dalam konteks ekonomi. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu dijelaskan dalam pasal 33 dan pasal 34. Bisa dirubah apa enggak? Bisa. Kenapa enggak bisa? Bisa. Ini bisa dirubah. Makanya, tapi posisi perubahannya jangan bergantung terhadap prosedural yang memang sudah tersistem di Indonesia. Percuma. Jadi langkahnya gimana? Revolusi. Ya bisa reformasi. Kalau reformasi kan perubahannya masih kita bergantung terhadap sistem perubahan. Sebentar, kata revolusi ini kan sesuatu yang perlu dijelaskan lebih detail lagi. Apa yang dimaksud revolusi menurut Bung Faisal nih? Dan coba cari revolusi, teori revolusi itu nggak pernah terjadi lewat sistem. Secara aksioma dan dogma revolusi itu nggak pernah terjadi dalam sistem. Secara dogma, secara teoretikal, mana ada teori yang menyebutkan revolusi harus dilakukan lewat sistem? Revolusi dilakukan di luar sistem. Ya, semua contoh nyata dari revolusi yang pernah terjadi di dunia. Dari revolusi yang pertama, Fathul Mekah yang dilakukan oleh Rasul di bulan Januari itu juga di luar sistem. Bahkan reformasi pun kebanyakan terjadi bukan lewat sistem. Di luar sistem, betul. Tapi lewat luar sistem. Apa yang harus kita gantikan? Yang harus kita gantikan adalah sistem politiknya. Itu yang paling dasar. Karena dari sistem politik itu baru terbentuk sistem hukum, baru terbentuk sistem ekonomi, baru terbentuk sistem pendidikan dan lain-lain sebagainya. Tapi kata kuncinya ada di sistem politik. Sistem politik seperti apa? Kalau saya, orang yang dari dulu memang mengkaji semua alternatif berdasarkan sudut pandang perspektif yang ilmiah, saya menjatuhkan pilihan saya terhadap Islam. Dan ketika orang bertanya kenapa sampai harus menjatuhkan pilihan terhadap Islam, saya punya jawaban, saya punya alasan. Bukan karena saya seorang muslim, lalu saya dengan sekonyong-konyong langsung menempatkan Islam sebagai solusi. Enggak, saya punya alasan. Dan saya juga sudah melakukan studi perbandingan terhadap pilihan yang saya buat dengan pilihan-pilihan yang lain. Misalnya dalam konteks Islam, dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan وَنَجَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Nah, Islam itu seperangkat aturan hidup yang turun secara sempurna, kabar gembira dia. Kalau secara singkatnya itu. Karena apa? Tidak ada satupun perkara yang akan dilakukan oleh manusia di dunia ini termasuk mengatur negara itu yang dialpakan aturannya dalam Al-Quran. Makanya kalau dilihat Mahmud Shaltut itu dalam kitab tuanya Al-Aqidatan Asy'ariyatan menerjemahkan ayat tadi. Dia menyebutkan di situ bahwa an-nizam alladzi anzalallah ala sayyidina Muhammad liyunaddima lakatal insani bi rabbih wa bi ghairihi wa bi nafsi. Islam itu sempurna karena turunnya dalam 3 dimensi. Ada dimensi spiritualnya, ada dimensi nafsianya, ada dimensi muamalahnya.
akidah siasi, dan satu istilah lagi itu saya lupa. Ada akidah politik dan ada akidah nafsiyah. Oke. Istilahnya kalau dalam basis Islam itu, misalnya kalau dalam konteks spiritual itu, Rasul bilang, bunyal Islamu ala hamsin. Syahadat yang la ilaha illallah wa aqimi shalah wa ita'i zakat, dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk syariat yang Allah turunkan, aturan-aturan hidup yang Allah turunkan supaya manusia itu tahu bagaimana dalam konteks menjalin hubungan secara pribadi dengan Allah. Yang kedua nafsiyah. Misalnya Allah bilang, innallaha yuhibbu an yusala. Allah itu nggak suka orang-orang yang berbuat kerusakan, termasuk terhadap dirinya sendiri. Makanya Rasul bilang, la yahluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Ya. Jangan pernah berdua-duaan laki-laki dan perempuan karena yang ketiganya Jokowi. Setan. Terus yang ketiga itu muamalah. Muamalah ini semua di-cover di dalam. Mulai dari ekonomi, politik, sanksi hukumat atau sistem hukum, strategi sosial, sampai dengan sistem ekonomi itu ada semua di dalam. Artinya apa? Solusi yang saya hendak tawarkan adalah perubahan paradigmatik yang disebut sebagai revolusi tadi, dan daya tawar revolusi tadi kita angkat alternatif solusi yang berbasis pada perubahan konfigurasi politik ke arah Islam yang bergantung terhadap akidah Islam. Oke. Nah, kalau kita bicara Islam, dan tadi Bung Faisal sudah sebutkan tadi banyak hal ya, terkait tiga hal yang sebenarnya sudah diatur semua di dalam Islam, baik nafsiyah, kemudian akidah, kemudian yang terakhir tadi soal muamalah. Cuman kan kalau kita bicara begitu, ansih begitu kan kita tidak punya pandangan yang jelas apa yang antum maksud itu. Nah, mungkin antum bisa sampaikan nih, apa yang kemudian kerangka apa namanya ya, kerangka jelasnya ketika sistem ini antum sebutkan yang akan menjadi trigger perubahan dari sistem yang sekarang menuju Islam ini. Nah, mungkin antum bisa detailkan itu. Iya. Islam itu agama yang sempurna karena sesuai dengan fitrah, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dalam teori konvensional, orang sering bertanya kenapa sampai harus ada negara? Karena manusia di dunia jumlahnya lebih dari satu. Iya. Kalau nggak ada pihak yang menengahi pertautan kepentingan di antara manusia-manusia yang ada di dunia yang jumlahnya lebih dari satu itu, maka rentan muncul konflik. Oke. Orang bakal menggunakan persepsi sendiri dalam menyelesaikan persoalannya dia. Sama halnya juga dengan Islam. Islam sudah memahami masalah ini sejak awal. Bahwa manusia ketika masuk ke dalam Islam, Islam sudah menyediakan sistem aturan hidup yang juga berbasis pada pembentukan sistem pemerintahan atau yang disebut sebagai negara tadi. Oke. Makanya kan tadi saya bilang, dalam konteks muamalah itu ada 5 hal besar. Salah satunya adalah sistem pemerintahan dalam Islam. Dalam kajian para ulama ketika mengkaji tentang menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan negara, itu banyak istilah yang muncul. Ada imamah, ada khilafah. Itu cuma sekedar pengistilahan, tapi substansinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini yang sering diplesetkan oleh buzzer-buzzer sampai mereka dengan berbangga menyebut Joko Widodo sebagai Umar bin Khattab. Dia kan Umaro, dia pemimpin dia, tapi mereka lupa ayat ini punya sambungan. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Taat kepada ulil amri, yang ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Makanya balik lagi, ketika ada sebuah sistem Islam menyediakan sistem pemerintahannya, bentuk negaranya. Apa itu? Yang diistilahkan dengan istilah yang berbeda oleh para ulama. Imamah, khilafah. Tapi saya lebih condong menggunakan istilah khilafah. Karena untuk menemukan teori tentang sistem pemerintahan atau sistem negara dalam Islam, dalam teori-teori itu lebih mudah ketika kita menggunakan istilah khilafah. Nah, itu namanya, istilahnya. Substansinya apa? Atiullah wa atiur Rasul, selesai. Oh iya. Menarik ya. Jadi kesimpulannya gimana, Bung Faisal? Ya, saya menawarkan sistem perubahan yang berbasis pada revolusi. Karena masalah yang kita hadapi sekarang adalah masalah sistem error, bukan human error. Yang harus menggunakan pendekatan reformasi.
Dan dalam konteks revolusi itu perubahan yang saya tawarkan mekanismenya adalah lewat luar sistem. Oke. Ya. Kenapa? Karena jaringan oligarki itu sudah terbentuk kuat di pilar-pilar demokrasi kita. Mulai dari yudikatif, eksekutif, legislatif. Saya sedikit menggelitik ketika dengar pernyataan dari Bung Firman tadi di awal. Ketika pemerintah membuat dan DPR membuat satu regulasi yang bermasalah, pemerintah nutup telinga dari kritikan rakyat dan malah mengejek rakyat untuk kemudian mengajukan judicial review atau perubahan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perdebatan saya dengan beberapa manusia, saya bilang kayak gini, emang masih ada Mahkamah Konstitusi? Iya, MK itu, saya rubah istilahnya, MK itu bukan Mahkamah Konstitusi sekarang, dia Mahkamah Kalkulator dari awal. Dari awal ya. Kenapa saya sebut Mahkamah Kalkulator? Tugasnya hanya menampung, mencatat, menghitung, dan kalau mau ditindaklanjuti dilihat dulu mana yang sesuai dengan kepentingan pemerintah, mana yang enggak. Kalau yang enggak pasti ditahan. Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai pasti ditahan. Mana yang sesuai pasti jalan. Makanya udah enggak ada MK. Itu saya sebut istilah itu untuk mengejek salah satu profesor yang disertasinya itu digunakan untuk membentuk undang-undang tentang otonomisasi daerah. Dan dia juga salah satu manusia yang mendampingi Mahfud MD dan Jimli Asidik untuk membentuk MK itu di tahun 2003-2004 yang ditandatangani langsung oleh SBY. Oke. Nah, saya nggak perlu sebut namanya. Nanti kalau dia dengar dia marah-marah lagi. Oke, baik. Terima kasih Bung Faisal. Ini penyegaran pemikiran yang luar biasa. Dan Bung Faisal dan Bung Firman yang telah memberikan pandangan-pandangan seriusnya, dan khususnya ini saya baru bertemu dengan dua orang hebat, masih muda, dan saya pikir pandangan ini cukup serius dan harusnya ini didengarkan oleh yang berwenang ya, khususnya bagi pemerintah, pandangan-pandangan yang baru, yang segar, dan tentunya tadi dengan alasan-alasan yang saya pikir semua yang disampaikan tadi sangat masuk akal. Seandainya orang mau mendengarkan dengan telinga yang terbuka, dengan pikiran yang jernih, maka pastilah kemudian ini akan menjadi alasan kuat nanti untuk dipertimbangkan atau bahkan diambil oleh pemerintah ya, masukan-masukan yang dari diskusi-diskusi kita pada malam hari ini. Untuk itu, karena ini waktu sudah cukup malam dan ini tentunya para pembicara kita juga butuh waktu istirahat, maka demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini di MNF TV dengan tema Forum Indonesia Berkah. Saya Arif Nugroho sebagai moderator, apabila banyak salah mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.